Ya, saudara, baik untuk video kali ini saya coba akan mereaction. Ini satu buah video dari Aryan M Channel ya. Dan video ini juga pernah saya tonton ya beberapa waktu yang lalu. Maksudnya tokoh yang ada di dalam video ini, dimana tokoh ini pada saat itu sedang memarahi para orang-orang Bangladesh dan orang India yang kemudian berdagang di wilayahnya ya. Memang itu sangat mengherankan kita ya, karena mereka juga sama-sama orang berkebangsaan Malaysia. Kemudian tokoh yang akan kita bahas ini, mereka sempat memaki-maki dari orang-orang Bangladesh yang ada di Malaysia. Nah, oke, untuk lebih jelasnya kita tonton dulu video dari Malaysia ini, seorang tokoh atau yang lebih dikenal lagi dengan sebutan Ustadz ya, sebutan Ustadz yang memberikan ceramahnya dalam suatu ya pidato atau ceramah di salah satu masjid yang ada di Malaysia. Oke, untuk rekan-rekan semuanya, jangan lupa Anda juga lihat video dari Aryan M Channel, dan jangan lupa juga Anda like dan subscribe video Gerbang 7 Tangsel ini. Oke, untuk tidak berlama-lama, coba kita lihat video selengkapnya. Dia melaporkan kod beberapa kenyataan Malaysians for Malays, dan ramai orang kata, oh, Mufti Perlis telah menimbulkan isu. Tapi dengar betul-betul. Kalau mereka dengar apa yang saya urai di Masjid Alwi secara adil, mereka faham saya bukan maksudkan tentang keadilan hanya secara bias, tak. Saya ingin ceritakan, semua bumi ini ada, Allah takdirkan ada kaum yang duduk. Di negara China, kaum apa yang duduk? India. Di negara China, kaum apa yang duduk? China. Siapa dia tuan tanah itu? Siapa pemimpin mereka? Di India, siapa pemimpin mereka? Tanah itu untuk siapa? Di Amerika sepatutnya bukan dia punya, itu orang lain punya, dia curi 200 tahun dah pun dia claim white, dan dia perjuangkan white supremacy, ketuanan orang putih. Dan siapa presidennya? Siapa kebanyakan kabinet mereka? Orang putih. Di Europe bercakap tentang equal rights, human dignity. Saya pun hadir baru ni di Belgium sebagai panel yang dijemput. Tapi Europe untuk siapa? Untuk orang Melayu kah? Untuk orang India? Kulit. Indonesia untuk siapa? Untuk orang Indonesia. Orang Cina di Indonesia kena bercakap bahasa Indonesia. Namanya pun ditukar menjadi nama Indonesia. Kita pun tengok Hartono apa semua asalnya yang Cina. Apa negara yang berdekatan dengan kita ni? Thailand. Sekolah-sekolah, Datuk Kamarudin pergi terlibat dengan projek mengajar bahasa Melayu. Anak-anak orang Melayu selatan Thailand, wilayah Andaman, sudah tidak dapat bercakap bahasa Melayu. Saya tidak blame the government. I never blame the government. That is their country. Itu negara mereka. Itu dasar mereka. Dia tak, bahkan nama pun kena tukar jadi nama macam Siam. Nama kalau kita tanya nama Islam, baru disebut Yusuf. Bila nama Siam bunyi macam lain sikit. Macam mana Datuk Kamarudin? Okey, semua orang ada tanah dia. Tanah Melayu untuk siapa? Tanah Melayu untuk siapa? Tanah Melayu, no. Tanah Melayu untuk semua. Adilkah ini? Saya bukan kata tanah orang lain tak boleh hidup di sini, tetapi mestilah menghormati tuan tanah ini. Begitu maksudnya teman-teman ya. Mesti ada identiti. Allah telah menjadikan manusia ini
Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Semua orang ada, orang Melayu pakai baju Melayu. Tak salah nak pakai baju India pun. Tapi itu bila kata baju kebangsaan, baju apa? Baju Melayu. Adakah itu berarti telah menghina kaum lain? Tak. You pergi ke Europe, ada cara dia. You pergi ke Thailand, ada cara dia. You tanam tanah Melayu, ada cara dia. Tapi kalau tanah Melayu nak belajar Jawi, 3 muka surat pun kontroversi, 6 muka surat pun macam nak berperang. Adakah ini berarti menghormati tuan tanah? Saya kata keadilan untuk semua. Semua rakyat di sisi undang-undang. Equality, equal rights. Ada hak yang sama di hadapan undang-undang. Ya, itu saudara satu penjelasan ya atau ceramah dari Ustadz dari Malaysia ini. Ini kami ambil dari channelnya Aryan M Channel ya. Silakan Anda lihat dari channel tersebut. Dan seperti di awal tadi saya telah mengatakan bahwa saya pernah melihat rupa daripada penceramah ini dari Malaysia ini di salah satu TikTok ya, yang mereka cukup terkenal sekali. Mereka memarah-marahi orang-orang Tamil, orang-orang Bangla yang ada di Malaysia yang berdagang. Dia bilang harus taat dan patuh kepada tuan ya, tuan tanahnya siapa gitu ya. Ini nah dalam pembicaraan tadi pun mereka masih membicarakan bahwa di China itu adalah tanahnya siapa, orangnya orang apa, kemudian tuan tanahnya siapa, ya jelaslah orang Cina ya menurut mereka. Kemudian juga di Amerika seperti begitu, dan bahkan mereka sampai menyebut juga bahwa di Indonesia itu adalah tanah siapa, tanah orang Indonesia. Bahkan orang-orang Cina di Indonesia rela mengganti nama dengan nama Indonesia, kemudian rela juga berbahasa yaitu bahasa Persatuan Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari makna apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, saya melihat di sini ada satu keinginan besar dari orang-orang Melayu Malaysia dalam memartabatkan ya, bangsa Malaysia, baik itu Melayu, keturunan Melayu, kemudian kebudayaan Melayu, yang mereka ingin orang-orang yang ada di Malaysia ini, meskipun ini sifatnya masih sistemnya masih perkauman, yaitu antara kaum Melayu, kemudian kaum Cina dan kaum Bangladesh atau dan juga kaum India. Jadi mereka menginginkan kaum-kaum yang merasa memang pendatang di Malaysia ini untuk secara bersama-sama atau berbaur menjadi satu yang namanya bangsa Melayu. Nah kalau di Indonesia tentunya jelas ya, kita ini berbeda karena kita membentuk satu negara dengan satu persamaan rasa, kemudian semangat nasionalisme yang sama, kita ingin merdeka, makanya kita memakai nama Republik, yaitu negara Republik Indonesia. Jadi kita tidak memandang banyak siapa itu yang punya tuan tanah, apakah itu orang Jawa, apakah itu orang Sumatera, apakah itu orang Ambon atau orang Kalimantan. Jadi semuanya sama. Demikian juga orang-orang yang Chinese yang ada di Indonesia, mereka tidak dibeda-bedakan haknya. Mereka boleh memiliki tanah-tanah yang ada di Republik Indonesia ini kalau memang mereka sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Jadi saya melihat bahwa rupanya di Malaysia ini masih saja berbicara mengenai perkauman tersebut. Jadi mereka menginginkan adanya orang-orang yang memang bukan tuan tanah, artinya orang-orang pendatang dari luar ini harus masuk ke dalam mereka, artinya
Ya baik itu dari segi kebudayaannya harus mereka ikuti, pakaiannya, bahasanya dan sebagainya. Sedangkan konstitusi mereka sendiri ini memang membebaskan daripada orang-orang luar atau bukan orang dari rumpun Melayu itu untuk masuk dalam suatu warga negara, untuk menjadi warga negara Malaysia, tetapi mereka tidak diwajibkan untuk ya pertama lah berbahasa Melayu. Mereka boleh belajar bahasa Melayu, kemudian mereka boleh mendirikan sekolah apa namanya itu partikuler sendiri ya, partikuler sendiri. Kemudian boleh juga dalam sistem pengajaran mereka boleh menggunakan bahasa dari leluhurnya. Kemudian juga kebudayaan mereka boleh dilaksanakan di sana. Nah, dengan demikian maka masing-masing etnis yang ada di Malaysia itu, terutama India, Tamil, Bangla, dan Cina, mereka menggunakan bahasa mereka masing-masing. Kemudian kebudayaan mereka ya masing-masing. Nah, oleh sebab itulah maka kalau Malaysia tidak segera menghapus sistem perkauman tersebut menjadi suatu kesatuan, ya sampai kapanpun saya merasa akan seperti ini ya. Ya percuma saja orang-orang atau tokoh-tokoh Malaysia berkuar-kuar seperti itu, karena tapi sistem di negara Malaysia sendiri tidak dirubah ya, tidak dirubah. Sekolah-sekolah masih tetap seperti biasa. Orang Melayu sekolah di Melayu, orang Cina sekolah di perkumpulan Cina. Saya merasa ini tidak mungkin, ini mustahil ya, mustahil perubahan-perubahan yang diinginkan oleh tokoh-tokoh ini akan cepat apa yang sesuai yang dikatakan tadi. Nah, bagaimana rekan-rekan semuanya, menurut pandangan Anda tentang ceramah Ustadz dari Malaysia tadi? Silakan Anda tulis dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.